Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan hendak memikat, bawalah sepintal benang. Kenapa salamnya begitu kuat? Karena habis saja makan udang. Jadi tadi saya disuguhkan udang yang luar biasa. Dan udang di Pekanbaru itu ada juga, cuma sudah mati 3 kali. Mati dari sampan sekali, mati di pasar sekali, mati di Kuali, dipanaskan 3 hari. Beda sama di Teluk Kiambang. Masyarakatnya Masya Allah tabarakallah, dari mulai pangkal jalan mau menyeberang sampai di Teluk Kiambang, sampai di rumah tokoh masyarakat, sampai ke masjid, sampai ke surga insya Allah. Inilah nikmat yang paling besar, mesti kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini berubah menjadi majelis bangkai, busuk, berbau. Maka kalau kita mau hilangkan bangkainya, kita mesti bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Ibu-ibu sehat? Asal sehat ibu, sehatlah bapak. Tapi kalau udah ibu sakit, na'udzubillah. Anak-anaknya sehat karena bapaknya sehat, ibunya sehat. Amin. Saya melihat anak-anak kecil digendong di pinggir jalan. Yang saya bayangkan adalah saat itu saya sedang kecil digendong oleh almarhumah emak saya. Didekatkan kepada ustadz. Itu ustadz nak, itu tuan guru nak. Mudah-mudahan anak kita di Teluk Kiambang ini anak-anak yang soleh dan solehah. Menjadi orang Teluk Kiambang ini bebannya berat. Betul? Kenapa betul? Saya mengajar di Fakultas Usuluddin IAIN Susko. Sekarang berubah menjadi UIN Suska. Di situ ada guru besar tasawuf, namanya Profesor Dr. Raffi Abduh. Bukan Raffi Ahmad. Profesor, Doktor, S1, S2, S3, guru besar di UIN. Ternyata datang dari Teluk Kiambang. Ada hakim, jadi kepala pengadilan, ketua pengadilan di Siak, pindah ketua pengadilan di Pelalawan, pindah lagi ketua pengadilan di Rengat Indragiri, S1, S2, S3. Ternyata dulu tidur di sampan di tepi sungai. Tamat SD kelas 5 di Teluk Kiambang, melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, tamat dari Manpeka Padang Panjang, lanjutkan ke Al-Azhar Kairo, teruskan lagi ke UIN Jakarta, S3-nya 2, 1 lagi di Malaysia, lulus menjadi hakim. Ternyata anak dari Teluk Kiambang. Jadi menjadi anak Teluk Kiambang ini bebannya berat. Kalau tak sanggup jadi anak Teluk Kiambang, tak sanggup jadi profesor, tak sanggup jadi dokter, tak sanggup jadi guru besar, tak sanggup jadi hakim, pindahlah ke kampung lain. Mudah-mudahan anak-anak kita berhasil dunia akhirat. Keberhasilan tidak diukur dari sekolah S1, S2, S3, S Cendol, S Doger, S Bandung, tapi diukur bermanfaat untuk umat. Kalau dia jadi pejabat, paling lama 2 periode. Betul? Itu pun kalau dipilih orang. Kalau dia jadi orang kaya, ada masanya kembang dan berbunga sampai akhirnya kering kerontang. Tapi kalau dia jadi ulama, sampai hari ini kekal abadi namanya. Itulah yang disebutkan oleh sesepuh tokoh masyarakat kita,
Pak Suaib tadi bahwa ada kiai di sini namanya Kiai Haji Ali, 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah, pulang dia kemari mendirikan sekolah yang disebut dengan Nahdlatus Sibyan, Sibyan anak-anak, Nahdlatu kebangkitan, Nahdlatus Sibyan kebangkitan anak-anak. Kenapa anak-anak mesti bangkit? Karena anak-anak lah yang akan memimpin Teluk Kiambang 20 tahun yang akan datang. Amin. Maka saya tengok ada anak-anak tuh di selah-selah tiang tuh ada anak-anak, tuh di selip-selip jendela tuh anak-anak. Mereka itulah yang nanti jadi profesor, doktor, guru besar. Tahun 2041, 20 tahun lagi dia sudah berumur 29 tahun. Ingat dia, dulu ke masjid kami datang Ustadz Abdul Somad. 2041 saya datang kemari lagi, dia mengundang saya sudah jadi gubernur Riau insyaallah. Tapi waktu itu bapak udah tak ada lagi. Saya masih ada. Didoakan orang Teluk Kiambang. Ya Allah, sampailah Ustadz Somad itu kemari. Rupanya saya sudah ditunggu 3 tahun lamanya. Ustadz Somad kami tunggu 3 tahun. Dulu mau datang jadwalnya penuh, tiba-tiba jadwalnya kosong tapi tak bisa datang karena Covid. Tiba-tiba mau buat tablik akbar tak bisa karena tak ada izin. Tidak bisa membuat tablik akbar. Kenapa sekarang bisa? Silaturahim. Ternyata tablik akbar tak bisa, silaturahim bisa. Hebat orang Teluk Kiambang. Bukan satu jalan ke Roma, tertutup pintu depan, tersumbat pintu samping, masuk dia dari pintu belakang. Yang penting jadi pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang penting diambil pada pagi menjelang siang ini? Saya batasi yang mau saya sampaikan ini 5 poin supaya nanti jamaah ini jelas. Mau dibawa kemana hubungan kita ini Ustaz? Asal habis 5 ini, habislah dia. Yang pertama, anak kita mesti sekolah. Amin. Semalam saya dijemput pakai mobil, tak saya sebutkan mereknya, nanti dianggap iklan gratis. Sampai di dalam mobil saya tengok ketua masjid yang selalu mengundang saya. Sahabat, lama sudah kenal, rajin pengajian. Pak Tony. Kenapa Pak Tony ada di sini? Rupanya dia orang Teluk Kiambang. Cuman dia orangnya sopan, dia senyum aja. Kalau boleh saya tanya, kenapa Pak Tony ada di sini? Akulah yang mau bawa Ustadz ke Teluk Kiambang. Apa hubungan dia dengan Dr. Faisal Saleh? Apa pula hubungan dia dengan Said? Rupanya mereka sama-sama alumni Teluk Kiambang. Dan ketiga anak-anak ini cuma tamat SD dari Teluk Kiambang. Bayangkan itu, tamat SD-nya aja begini hebatnya. Selesai mereka dari Teluk Kiambang, pergi mereka merantau, melanjutkan pendidikan. Setelah berhasil, yang satu bisnis, yang satu jadi PNS, yang satu jadi orang penting. Mereka tak lupa kampung halaman, pulang dia. Dibawanya Ustadz Abdul Somad karena mereka mengerti agama la ilaha illallah. Non jauh di sana ada juga anak kampung, pendidikannya sampai macam-macam. Setelah itu dia berhasil di kota, tak pernah balik kampung. Begitu balik jenazahnya aja balik. Ada lagi di sana anak dari kampung halaman pergi merantau ke kota. Pulang dia dibawanya artis dangdut, nyanyi sampai subuh. Anak-anak muda mabuk sakau masuk ke paret. Penyanyinya pakai rok pendek, dibuatnya pentasnya tinggi. Atuk-atuk yang di bawah pingsan semuanya. Mak-mak mengamuk semuanya sesudah itu. Tapi Teluk Kiambang desa bertuah. Kenapa? Anak-anaknya menuntut ilmu agama. Setelah pulang mereka membawa pencerahan.
maka jangan ragukan anak-anak ibu. Saya takutnya nanti setelah saya ceritakan ada Profesor Rafi Abdo, ada dokter, ada Ustadz Fulan, ada anak Teluk Kiambang sedang S3 di Belanda, ada yang sedang, kami tak maulah anak kami jauh Pak Ustadz, nanti macam si anu, nanti macam si anu, nanti macam si anu, tak pulang-pulang. Namanya siapa? Toib. Mereka pergi karena mungkin ilmu mereka bermanfaat di sana, tapi mereka tidak lupa kampung halaman. Bagi masyarakat Teluk Kiambang yang di perantauan, dimanapun berada, walaupun kalian tak datang hari ini, kalian menonton ceramah Ustadz Abdul Somad, tolong kalian bantu kubah di atas. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Setuju? Silakan kau terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau akan pulang ke kampung halaman. Bisa pulang setahun sekali, alhamdulillah. Tak bisa 2 tahun sekali, tak bisa 3 tahun sekali, tak bisa bawa anak istri seumur hidup sekali, tak juga bisa mati aja lah. Tak ada gunanya kau tak mengenang masa lalu. Bagaimanapun juga di sini kau dibesarkan, di sini kau dilahirkan, maka ada tuah dari negeri ini. Ini bukan sekedar menumbuhkan tanam-tanaman, bukan sekedar hijau di kiri dan hijau di kanan, bukan sekedar sungainya yang mematikan ikan, tapi juga ada nikmat besar bahwa manusia-manusianya berhasil. Anak-anak cucu kita mudah-mudahan selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari LGBT. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas sudah ditulis silaturahim masyarakat desa Teluk Kiambang bersama Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD ujian akhir semester. Teluk Kiambang 3 Oktober 2021, 26 Safar 1443. Begitu rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua manusia mau membawa engkau ke Teluk Kiambang Abdul Somad, tidak, kata Allah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya mau khutbah Idul Fitri, tak bisa. Mau khutbah Idul Adha, tak bisa. Masjidnya sudah siap, panitianya sudah siap, tak bisa. Akhirnya Ustadz khutbah di mana? Khutbah di depan rumah saya sendiri. Saya bentang karpet. Akhirnya saya pun khutbah. Oh, nanti duit nih jangan disebar sekarang. Nanti saya kasih kode. Tahan dulu. Kalau sekarang disebar paling keluar 2000 perak. Nanti kita cerita mati dulu nanti. Ada masanya. Semua ada saatnya, guys. Tenang dulu. Adik-adik kita ini tak sabar. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Kiai Haji Ali sudah meninggal dunia, betul. Tapi sampai hari ini tetap mengalir pahalanya kepada almarhum. Betul apa betul? Dari mana Bapak tahu? Apanya yang mengalir? Sekolah yang dibangunnya Nahdlatus Sibyan dilanjutkan oleh Kementerian Agama jadi madrasah. Pagi, petang, siang dan malam anak-anak sekolah di sana mengalir pahalanya ke makam almarhum. Amin. Jadi apalah poin yang nomor 2 ini? Pertama, sekolahkan anak. Yang kedua, kalau sanggup duit banyak, wakafkan tanah. Tak sanggup wakaf tanah, selesaikan tiang. Tiang sudah cantik. Kalau berdoa di Masjid Teluk Kiambang, ini harus sujud menengok ke bawah. Rabbana atina. Karena kalau menengok ke atas menetes air mata. Ya Allah. Kira-kira orang Teluk Kiambang kalau berdoa menengok ke bawah apa ke atas?
Tengok ke atas biar supaya sedekahnya banyak. Atap belum siap. Bagi orang yang pelit, orang bakhil, maka bagi dia ini apalah ini masjid. Tapi bagi orang yang ingin amal jariah mengalir, selesaikan kubah ini, sampai hari kiamat masjid ini tetap ada orang sholat. Betul? Saya tidak mengajak masyarakat Teluk Kiambang sholat ke masjid. Marilah sholat ke masjid. Tidak. Kenapa? Saya yakin dan percaya masyarakat Teluk Kiambang rajin sholat berjamaah. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Amin. Tapi yang kau wakafkan, tak tahu saya entah siapa yang mewakafkan tanah ini. Tak tahu entah siapa membeli mihrab mimbar ini. Tak tahu saya entah siapa yang mewakafkan tiang ini, sajadah ini. Tanpa kita sebutkan untuk fulan bin fulan, pahalanya sampai pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf, tahajud, bulan Ramadan, orang tarawih. Itulah untungnya orang kaya. Di dunia senang, di akhirat lapang. Malangnya orang miskin. Dunia susah, akhirat masuk neraka jahanam. Kecuali yang soleh. Di dunia boleh susah, tapi jangan putus asa. Insya Allah di akhirat masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Kata yang tak hadir nonton, mak aku tak masuk, kata dia. Semua yang menonton ini masuk surga. Kecuali buzzer, kecuali haters. Masuk surga juga kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bapak Ibu yakin? Ibu yakin? Amin katanya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Yang mengucapkan itu bukan Abdul Somad, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita sehari semalam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semana? Jelas mikrofonnya? Jelas suara saya? Ada sebagian orang waktu saya ceramah, pas selesai pulang ditanya, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Entah. Betapa pentingnya poin yang kedua, betapa kita pentingnya menjadi orang kaya. Orang Teluk Kiambang nih orangnya kaya-kaya. Betul kan? Mana buktinya? Nih tiang. Ini mengukir tiang macam ini bukan sikit semennya ini. Ini tiangnya bukan triplek. Pernah juga saya sholat, cantik saya tengok, bersandar saya, hampir jatuh ke belakang. Tapi tengoklah ukirannya. Apa tulisan di atas? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh ukiran kayu jati di atas. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Aku udah lama sholat Jumat, tak tahu aku itu bacaannya. Aku sangka bunga-bunga aja tuh Pak Ustaz. Makanya kau datang ke Teluk Kiambang. Orang Teluk Kiambang ini tengoklah karpetnya, mejanya. Ustaz Abdul Somad biasanya ceramah cuma dikasih sebotol. Ini dikasih 2 botol. Ini lama nampaknya ceramahnya. Tengoklah jendela-jendelanya bagus, pintunya luar biasa. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah ini panjang umur, sehat badan, dijauhkan dari musibah. Kalau dia perempuan, mudah-mudahan lakinya tidak dilarikan pelakor. Tak kedengaran ibu tuh bilang amin. Rupanya pakai masker. Dalam hatinya amin. Insya Allah siapa yang ikut bersedekah menyelesaikan atap dan kubah masjid ini selamat dunia akhirat. Kalau ngasih 2000 perak Pak Ustaz, selamat juga, cuma agak lama sedikit. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah. Amin.
bukan doa saya, malaikat mendoakan. Kira-kira kalau malaikat mendoakan, apakah mungkin doanya ditolak Allah? Doanya pasti makbul. Apa kata malaikat? Siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Mudah-mudahan kebun sawitnya berbuah banyak. Kalau dia kebun kelapa, kelapanya berbuah banyak. Kalau dia tak nanam sawit, tak nanam kelapa, memancing ikan satu sampan. Kalau dia memancing udang, penuh semuanya. Rezekinya barokah insyaallah. Amin. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang. Satu cabang tumbuh 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan Allah lebih daripada 700 kali lipat. Mudah-mudahan rezeki kita berlipat ganda. Ada orang gajinya sebulan 50 juta, tapi satu malam habis. Kenapa? Yang dihisapnya sabu-sabu, sarapan paginya ganja, minuman malamnya narkoba, masuk ke diskotik 2 kali habis. Tapi ada orang yang sebulan 5 juta, anaknya bisa sekolah, dia bisa menabung untuk haji dan umrah. Itulah yang disebut dengan barokah. Orang yang bersedekah itu istrinya pula. Orang yang bersedekah itu rezekinya barokah. Insya Allah semua yang hadir ini rezekinya barokah. Apa arti barokah itu Pak Ustadz? Ada orang punya mobil, dipakai 2-3 kali, masuk paret, rusak. Mahal. Saking mahalnya mobil ini tak ada pintunya. Kalau masuk melompat aja dari atas. Tapi ada orang biasa-biasa saja, bisa dipakai membawa ustadz pengajian, bisa dipakai untuk pergi ke masjid. Maka barokah nilai yang kita minta. Punya anak, anaknya barokah, amin. Kalau jumpa orang yang dimintakan itu barokah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu barokah, kalau banyak barokatuh. Barokah anakmu, barokah keluargamu, barokah hartamu, barokah keturunanmu. Inilah yang dimintakan dengan pengajian ini. Mudah-mudahan yang bersedekah ini barokah insyaallah. Amin. Ada orang Teluk Kiambang meninggal bawa sepeda motor? Belum ada. Kalau ada tolong kirimkan fotonya ke saya, mau saya upload ke Instagram. Ada orang Teluk Kiambang meninggal bawa brondol? Tak ada. Ada orang Teluk Kiambang meninggal bawa buah kelapa? Tak ada. Yang dibawa walaupun kaya 3 lembar, 5 lembar, 7 lapis kain kafan. Betul. Dimasukkan ke liang lahat. Motornya pulang, mobilnya pulang, anaknya pulang, istrinya pulang. Walaupun istri itu berkata, abang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah napasku pergi. Pret. Yang kekal di dalam hanyalah amal, dan amal yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Inilah poin yang kedua nih, shadaqah jariyah yang akan ditampung, disebarkan dalam kotak-kotak resmi. Masukkanlah. Yang memasukkan 5.000 alhamdulillah, yang 50.000 alhamdulillah, yang 100.000 alhamdulillah, yang 2.000 na'udzubillah. Ustadz Somad mengecilkan sedekah orang. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas Allah SWT. Anak-anakku, sebarkan, insya Allah dikirimkan jamaah, masukkan. Kalau nampak kerincing, simpan aja. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Walaupun sholawatnya udah berhenti, kotaknya tetap jalan sampai keluar. Tolong bapak-bapak dari Babinsa, Bapak Kapolsek dikawal kotak-kotak nih. Takut kita ada yang tak asli menyamar, dilarikannya pakai sampan. Bukan orang Teluk Kiambang, orang Teluk Kiambang jujur-jujur, baik-baik, amanah-amanah. Amin. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau berikan makanan busuk. Makan pagi makan enak, bubur ayam, bubur sumsum, busuk. Wa malabista, yang kau belikan pakaian lapuk, belikan pakaian mahal sutra impor lapuk. Tapi yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa untuk hari esok insyaallah. Amin. Insyaallah kalau yang ngasih 100.000 itu nanti di akhirat macam inilah tebalnya. Tebalnya atap dia di akhirat nanti ketika panas terik tak ada tempat bernaung. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar itu bernaung di bawah atap sedekahnya. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, koran. Koran lah, datang hujan habis. Kalau yang 50.000 Pak Ustadz, triplek. Mana bisa kita hukum di dunia macam itu Pak Ustadz? Betul, tapi Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anakku pergi ke kanan, terus sapu bersih, putar ke sana, habis itu putar balik sampai 7 kali putaran, macam tawaf. Putar sekali 2.000, putar sekali 5.000, putar lagi 10.000. 7 kali putar tak juga ada, muak bapak tuh nengok, dilemparkannya sama dompet-dompetnya sekalian. Amin. Kenapa diaminkan? Di dalam ada SIM sama STNK BPKB. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang pertama, anak mesti sekolah. Yang kedua, mesti bersedekah. Yang ketiga, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita ini doakan supaya terpilih orang-orang yang adil dan amanah. Pak RT-nya amanah, Pak RW-nya amanah, Pak Kadosnya amanah, Pak Kadesnya amanah, anggota dewannya amanah. Kalau dia jadi bupati amanah, diletakkannya anggaran belanja daerah itu sekian persen untuk menolong agama Allah, untuk menolong anak santri duafa yatim yang tak mampu bayar uang sekolah. Abdul Somad tidak mendukung siapapun. Ini bukan dalam rangka kampanye, karena Abdul Somad datang murni lillahi ta'ala. Kalau dulu dia datang kemari kampanye, sekarang setelah duduk di anggota legislatif
mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya supaya datang lagi kemari setelah terpilih. Amin. Ya Allah, kemanalah bapak-bapak pemimpin kami, bapak dewan kami, bapak-bapak yang dulu datang kemari, sekarang kenapa tak datang lagi? Katanya mau datang lagi tahun 2024. Insya Allah datang dia menjenguk kemari. Amin. Panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau tak datang juga cepatlah matikan ya Allah. Jangan. Kalau mati dia tak selesai atap kita nanti. Doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Bukakan pintu hati dia ya Allah. Tapi jangan pintu hatinya saja, pintu dompet sama pintu kantongnya terbuka juga. Karena kalau cuma pintu hati, datang dia kemari lalu kemudian macam menengok kucing, datang kemari langsung agak, apa gunanya? Apa yang bisa dia berikan? Bisa ngasih 1, 2, 3 kubah, Pak Kades saja sanggup membantu, apalagi orang yang lebih tinggi jabatannya. Mudah-mudahan mereka menonton ceramah ini. Tak pun mereka tonton, potong videonya, kirimkan ke nomor WhatsApp-nya kalau tahu. Hai orang-orang kaya, hai pejabat-pejabat, hai orang yang dititipkan amanah, mumpung kau masih punya jabatan, tanda tanganmu masih laku, tolong masjid di Teluk Kiambang. Kalau tidak, waspadalah. Begitu ditontonnya, kumat darah tingginya, mati langsung. Datanglah ahli warisnya. Ayah kami ini kemarin meninggalnya gara-gara ceramah Ustadz Somad katanya. Jadi aku mau kalian tangkap? Tidak, kami berterima kasih karena harta warisannya banyak. Dulu waktu dia hidup pelitnya minta ampun. Sekarang setelah meninggal mau kami selesaikan masjid Teluk Kiambang. Karena dalam ceramah itu kami dengar masjid Teluk Kiambang. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jabatan tak lama, 5 tahun, 10 tahun, itu pun kalau masih dipilih orang. Betul. Jadi kepala desa bisa 3 periode. Tapi sampai masanya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang, anak muda, generasi muda Teluk Kiambang mesti ada yang duduk menjadi anggota legislatif. Setuju? Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Naik khotib ke atas mimbar, marilah kita bangun masjid. Begitu selesai Ustaz khutbah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Langsung dia terbangun. Siapa yang khotib tadi? Cepat betul khutbahnya. Tidak selesai dengan ceramah, mesti ada yang berceramah, mesti ada yang khutbah, tapi mesti ada yang memperjuangkan Islam di parlemen dengan tanda tangan. Jadi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, jadi DPRD Provinsi Riau, jadi DPR RI Dapil Inhil di Senayan Jakarta. Mesti ada anak-anak kita, motivasi mereka menjadi orang yang duduk memperjuangkan Islam. Tapi ibu mesti ingatkan dia, anakku, kau ku kandung 9 bulan 10 hari lamanya. Betul? Di Teluk Kiambang mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Di tempat lain ada yang cepat, kilat, sebulan lahir. Kau kukandungkan 9 bulan 10 hari, kau kususukan 2 tahun. Aku tak ingin kau netes air dari atas. Aku tak ingin kau menjadi pemakan uang rakyat, wahai anakku. Insya Allah pesan ibu masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya. Dibangunnya masjid, ditolongnya pesantren, dibayarkannya anak yatim duafa, dikirimnya ambulan gratis. Inilah orang yang dititipkan Allah jabatan dan dia menolong umat, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya doamu makbul, dan doamu cuma satu, maka berdoalah kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil di masa akan datang. Amin. Amin. Ini yang model, mau poin nomor 3 ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Ati Allah wa ati'ur Rasul
wa ulil amri. Orang-orang yang mengurus urusan kita, urusan KTP kita, urusan akte kelahiran kita, urusan izin tausiah kita, urusan kemudahan dunia. Maka insya Allah siapa yang memudahkan urusan kita di dunia, dimudahkan pula urusannya di akhirat. Ada orang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini orang begini ini nanti malaikat pun mempersulitnya juga. Dari mulai sakaratul maut sampai titian siratal mustaqim, sampai mau masuk surga, ditransitkannya sebentar ke neraka jahanam. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan orang muslim satu dari kesulitan dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari kesulitan pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, makanal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Suara saya masih jelas? Ada model mikrofon itu yang berceramah mendengar jelas, tapi jamaah mendengar tak jelas. Itu model pertama. Ada model mikrofon itu jamaah mendengar jelas, dia mendengar tak jelas. Tapi ada model yang ketiga, ustadz tuh mencakap tak jelas, jamaah lebih tak jelas. Kira-kira yang hari ini model yang keberapa ini? Insya Allah model hari ini model yang keempat. Ustadz tuh jelas, jamaah pun jelas. Ada model ceramah, ada model mikrofon itu macam orang kumur-kumur. Amin. Allah takbir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Teringat saya kotak tadi mana? Masya Allah. Kalau sempat dihitung tolong dihitung supaya nanti kita umumkan. Kalau tak sempat dihitung diagak-agak aja. Nanti kotak itu diangkat. Oh kalau segini beratnya 19.000 nih Pak Ustaz. Mudah-mudahan tak selesai semua kubah, selesai sebagian. Amin. Saya mau setelah saya pulang nanti jamaah mengirim kabar melalui Ustadz Dr. Faisal Saleh. Alhamdulillah Ustadz Somad. Ustadz Somad pulang dari Teluk Kiambang, berapa blok atap jadi, amin. Alhamdulillah Ustadz Somad. Ustadz pulang dari Teluk Kiambang, beberapa mihrab jadi, amin. Saya tak mau selesai ini Ustadz Somad, gara-gara Ustadz datang kemarin patahlah jembatan kami 3. Tak mau saya mendengar itu. Mudah-mudahan gara-gara Ustadz Somad kemarin datang, berserak-seraklah sampah di pinggir masjid. Udah, kita jaga kebersihan. Hah? Langsung nampak kotak. Kita mau mengetes mana duit yang paling banyak. Caranya pejamkan mata, lalu kemudian diobok-obok. Manalah duit yang tertarik nanti. Rp20.000. Hebat 20.000. Makin turun. Tadi 20 udah jadi 10. Mudah-mudahan yang ketiga ini 100. Makin turun. Atau usah kita tarik lagi. Makin turun. Insya Allah semuanya baik. Amin. Yang 2000 jangan berkecil hati.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan, insya Allah akan dibalas Allah SWT. Sebesar biji sawi, apalagi 5.000 yang kuyak tadi. Jangan kecil hati. Tapi jangan gara-gara faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang mengasih 100 tadi minta balik. Jangan gara-gara ini nanti kalau ada pengajian salat Allah langsung 2.000. Pas ditanya kawannya, kenapa kau kasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Insya Allah semuanya baik. Yang belum dibukakan Allah pintu rezeki, dengan ini dibukakan Allah pintu rezekinya. Anak mesti sekolah, sudah. Orangnya mesti bersedekah, sudah. Pejabatnya mesti taat kepada Allah, dipakai kekuasaan untuk menolong agama Allah, sudah. Poin yang keempat adalah dijaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Nabi tidak meninggalkan istana yang megah dengan kursi emas, dengan meja buludru. Yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Hayya 'alas shalah. Masih juga lagi masang pancing di tepi sungai. Datang orang ambil wudhu di tepi sungai. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu 'alaihi wa ta'ala. Kau tak ke masjid? Waktu maghrib panjang, guys. Hayya 'alas shalah. Yang anak muda pula, oke, main poli. Kalau sedang azan main poli, kapan mandinya? Kapan ke masjidnya? Waktu maghrib menurut mazhab Syafi'i pendek, seagak-agak wudhu dan sholat, habis warna merah di ufuk barat, habislah dia. Dulu mati menunggu tua, dulu mati menunggu sakit, sekarang tak menunggu sakit. Kawan kita SD, kawan kuliah, tetangga, dekat rumah meninggal, tidak menunggu tua, tak menunggu sakit. Datang COVID, selesai. Dulu yang meninggal itu orang jauh, dulu yang meninggal itu teman, kawan, sahabat, tetangga dari jauh. Tapi sekarang begitu dekat. Kawan saya satu kelas meninggal, kawan saya tetangga baru tadi subuh, kawan sama-sama di Mesir, kakak kelas satu pesantren sama di Mesir, meninggal jam 2 malam tadi. Sedih, tak tertahan menetes air mata. Lalu kenapa Abdul Somad masih hidup? Abdul Somad masih hidup karena masih memenuhi undangan orang Teluk Kiambang. Orang Teluk Kiambang berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur Abdul Somad, karena kami mau di masjid Teluk Kiambang bersama-sama dengan dia. Hidupkanlah dia sampai tanggal 3 Oktober ya Allah. Hidupkanlah ya Allah. Itulah maka hidup sampai sekarang. Adapun sesudah itu terserahlah ya Allah. Kenapa kita masih hidup? Karena kita banyak dosa, karena kita banyak maksiat. Allah ingin kita beramal soleh, bukan somad. Abdul Somad, dosa kau banyak, kubiarkan kau hidup supaya kau tausiah ke Teluk Kiambang, supaya orang Teluk Kiambang mendoakan engkau, bukan engkau mengajari orang Teluk Kiambang, bukan engkau menggurui orang Teluk Kiambang, tapi engkaulah yang mengambil pelajaran dari orang Teluk Kiambang. Dari Kiai Haji Ali dapat kau pahami bahwa kau akan mati Abdul Somad, yang tinggal adalah sekolah. Sudahkah kau mendirikan sekolah, wahai Abdul Somad? Wahai Abdul Somad, anakmu akan hilang, tapi kalau kau sekolahkan agama, maka dia akan kekal abadi. Sudahkah kau masukkan anakmu sekolah agama, wahai Abdul Somad?
Abdul Somad datang ke Teluk Kiambang, mengambil pelajaran itu, disampaikannya. Masjid pun terjaga. Berapa banyak masjid cantik megah, begitu dibuka pintu isinya bukan orang, kambing isinya. Tak ada lagi orang sholat. Masjidnya cantik megah, kenapa? Masjid proyek. Dibangun masjid di tengah hutan. Supaya apa? Tanahnya murah, dibeli dengan harga mahal, pakai uang negara, tapi tak ada isinya, orang tak ada di dalam. Tapi masjid Teluk Kiambang, masjidnya penuh melimpah ruah, sampai tak muat orang, sampai dari jendela bapak-bapak itu tengok, sampai dari belakang ibu-ibu itu, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan yang di luar masjid ini nanti pas di surga tidak dekat jendela, masuk ke dalam surga insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makmurkan masjid, jangan sampai sombong, angkuh, tak mau ke masjid. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Apa kata dia mengejek? Padahal Nabi mengajarkan kalau dengar hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwata illa billah. Dia mengejek. Hayya 'alas salah, kau aja duluan lah. Sampai akhirnya datang malaikat maut, dicabut nyawanya. Mimda tema taya bawati, mampus, mati juga akhirnya yang sombong itu. Tapi imam masjid orangnya baik, orangnya santun. Jenazah dibawa masuk, yang selama ini tak mau di belakang imam, yang selama ini tak mau jadi makmum, yang selama ini tak mau ke masjid, yang selama ini tak mau menyambut panggilan muazzin. Apa kata imam? Bawa masuk, bawa jenazahnya masuk. Tidak diletakkan di belakang imam, tapi diletakkan di depan imam. Baik tak imam? Baik, letakkan depan imam. Ada orang duduk depan supir? Ada orang duduk depan supir? Ada. Tadi saya naik sampan, bot, supir di belakang, depan saya. Dalam hati saya, baru ini aku duduk depan supir. Rasakan sensasi ke Teluk Kiambang. Anda pernah merasakan duduk depan supir? Datanglah ke Teluk Kiambang. Nanti masanya ada kau duduk di depan supir, tapi bukan duduk, kau akan dibaringkan. Tidak lagi usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, tidak lagi usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin, tidak lagi fardhus subhi raka'ataini. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Dulu ku ajak kau 1 takbir tak mau datang, kata imam. Dulu waktu ku ajak kau 1 takbir tak mau datang, sekarang ku kasih kau 4 takbir, tak pakai ruku, tak pakai sujud. Allahu Akbar. Untungnya imam masjid Teluk Kiambang orangnya baik. Coba kalau imamnya Abdul Somad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, dulu tak mau ke masjid, dulu sombong, dulu mengejek, sekarang akhirnya kau juga mati. Coba kalau kau baik, orang akan datang walaupun kau meninggal dunia. Andai izin pengajian di Teluk Kiambang tidak keluar, andai Abdul Somad tak diizinkan ceramah di Teluk Kiambang, aku akan tetap datang ke Tembilahan, bukan untuk ceramah, tapi untuk ziarah ke makam Pak Haji Muhammad Saleh, ayah dari Ustadz Faisal. Karena bulan lalu saya berjumpa dengan beliau di Pekanbaru. Pak, aku bulan Mekah nanti kamu ke Teluk Kiambang. Kata beliau, datang, singgah ke rumah ya. Saya pegang janji itu. Iya Pak. Ada masanya kita datang orangnya masih ketawa. Ada masanya kita datang disambutnya kita. Tapi sampai masanya orang baik, kita kenang jasanya. Tapi kalau sudah hati kita sakit, tersinggung, kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Maka jangan singgung perasaan orang lain. Apa tuh Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja. Dari tadi isi ceramahnya aku tuh singgung terus. Mana isi ceramahku yang kau tersinggung? Yang pertama tentang masalah sedekah tadi, aku pelit.
Mana lagi ceramah aku yang buat kau tersinggung? Yang kedua, Ustadz tadi mengatakan sholat ke masjid. Aku tak pernah ke masjid. Bukan salahku. Aku menyampaikan aja. Insya Allah semuanya tak ada yang tersinggung. Pernah saya ceramah di satu daerah, tersinggung, habis itu 2-3 hari sudah itu meninggal. Tersinggung, langsung detak jantungnya itu tak normal. Asal dibayangkannya muka saya. Pulang dia ke rumah, ditengoknya istrinya nonton ceramah Abdul Somad, ditengoknya di ruang tamu anaknya nonton video YouTube Abdul Somad, habis itu mati. Kalau ada bapak tersinggung, hati-hatilah. Jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid. Apalagi warisan Nabi? Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Jangan ada orang baca Quran kita sibuk pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu nih di samping nih pula. Gimana suatu sih? Padahal awalnya qori itu mau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Dia mau baca ayat itu karena kebetulan Maulid Nabi. Mendengar ibu-ibu ketawa di balik tirai, berubah ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ada orang baca Quran, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, turunlah rahmat. Ada anak-anak baca Quran dari maghrib ke isya di Masjid Teluk Kiambang? Teruskan. Maghrib, isya, telepon mati, handphone mati, laptop mati, TV mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di kampung kami kalau sudah dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, semua mati. Kenapa? Mati lampu. Bukan karena itu. Matikan TV, matikan handphone, 45 menit mengaji ke masjid. Ibunya di sana, ibu di sana, ibu di sana, bapak di sana, bapak di sana, anak-anak semuanya ngaji. Pulang ke rumah besok pagi habis subuh, duduk sebentar, tanya, kau sudah mana nak? Sudah 6 ya? Hah? Apa yang 6 nih? Hafalan Quran 6 juz? Enggak, Iqra 6. Oh. Kau udah sampai mana? Aku sudah disuruh menghafal juz 30 ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Oh. Ibu, sudah sampai mana bacaannya? Yasin. Hah? Dari sebelum kita nikah anak udah 5 Yasin juga lagi. Kenapa tak pindah-pindah nih? Iya bang, persiapan untuk abang mati. Baca Quran. Di Teluk Kiambang masih ada ibu-ibu baca Yasin sore Jumat. Teruskan bu, kumpul baca Yasin, habis Yasin tahtim, habis tahtim tahlil, habis itu berdoa. Kenapa mesti baca Yasin? Supaya ingat bahwa kita akan mati. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladaina muhdarun. Semuanya kalian akan muhdarun, akan dihadirkan menghadap Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Tapi nanti kita bukan hadirin. Hadirin itu terserah siapa yang datang. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini ada diwajibkan Pak Kades supaya datang semua? Enggak. Tak ada. Atau ada pembagian beras? Ustadz Abdul Somad suuzon ya, mentang-mentang kami ramai ini. Kami ini datang kemari bukan karena beras. Kami datang bukan di absen. Kami datang bukan dipaksa.
Lalu kau datang kenapa? Karena cinta Ustaz. Kalau sudah cinta, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Betul? Lautan mana? Itu lautan tadi. Itu kan sungai Pak Ustaz. Di Teluk Kiambang itu laut. Masya Allah, tabarakallah. Setiap langkah kaki yang datang hari ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Amin. Setiap tetes peluh keringat, ibu-ibu yang menggendong anak-anaknya, mudah-mudahan anak itu dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Anak itu menjadi penghafal Quran. Tadi di tembilahan, tolong Ustadz berikan endorse supaya orang mau memasukkan anaknya. Jamaah dimanapun berada, di antara nikmat yang besar diberikan Allah untuk Indragiri Hilir, tembilahan, berdirinya pondok pesantren tahfiz Quran. Entah berapa sekolah tahfiz Quran pesantren yang diberikan motivasi. Supaya apa? Supaya kita memasukkan anak-anak kita sekolah berbasis Al-Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu biarkan dia terbang mau sekolah kemanapun. Aku mau jadi petani, Institut Pertanian Bogor. Aku mau jadi arsitek, Institut Teknologi Bandung. Aku mau jadi kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Banyak. Aku mau jadi astronot. Mau kemana kau astronot? Aku mau jadi pengacara, lawyer, SH, MH, doktor hukum. Bagus. Nanti kalau ada ustadz yang dikriminalisasi, pengacara Ustadz Abdul Somad, S3 dari Belanda, tamatan dari, kenapa mesti Belanda? Karena kita masih pakai hukum Belanda. Dan Abdul Somad kalau dibela dia gratis oleh pengacaranya. Siapa pengacaranya? Orang dari Teluk Kiambang. Amin. Begitu cita-citanya. Tambatkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu masih tetap menginjak bumi. Dimanapun kalian sekolah, walaupun S1, S2, S3, doktor, profesor, kaki tetap injak di bumi. Ini banyak orang sekarang kalau sudah keluar kota sekolah, kaki tak injak di bumi. Orang yang kakinya tidak menginjak bumi itu hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga warisan Nabi, baca Quran. Tapi tembilahan Indragiri Hilir, Teluk Kiambang, ini adalah negerinya para ulama-ulama. Malu kita kalau tak bisa baca Quran. Betul? Insya Allah selamatlah ini semua dari buta huruf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu Alkitab, Al-Quran. La tidak ada. Raiba keraguan. Fi di dalamnya. Hudan menjadi hidayah. Lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Ada Qurannya, ada terjemahnya potong-potong, ada warnanya. Warna merah idgham, warna hijau ikhfa, warna kuning qalqalah, warna coklat gunnah, bila gunnah. Berapalah harga Quran yang pakai terjemah itu Pak Ustadz? 100.000. Quran ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya. 100.000. Alas kaki 200.000. Lipstick 250. Bibirnya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Mau pergi undangan, pasang hijau, pasang biru. Sampai di tempat undangan, orang ramai, masakannya pedas, rendangnya panas, mati kipas angin, meleleh. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Quran kita mana? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibuka-buka sampai mati itu naik. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran, baca Quran, datang ke masjid, maghrib ke isya, kajian subuh, pengajian ibu-ibu wirid yasin. Kita selama bertahun-tahun sudah wirid yasin, sudah bolak-balik tahlilan baca yasin, pindah rumah baca yasin, sampan baru baca yasin, semuanya sudah baca yasin, anak nikah baca yasin, anak khitan baca yasin. Maka sekarang kita baca tafsir surat yasin.
Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa habis baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Karena Yasin salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Innaka, inna sesungguhnya, ka engkau, innaka sesungguhnya engkau ya Yasin, wahai Muhammad, laminal mursalin, engkau adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia diutus Allah? Tanzilal azizir. Dulu selama ini kita baca Yasin ramai-ramai, sekarang kita robah, baca Yasin 5 ayat 5 ayat. Ya silakan ibu baca Yasin 5 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Oh, lanjut ibu yang kedua. Batuk. Nah, itu tanda-tanda. Jangan kalau dia batuk lantas kita tuduh tak pandai baca Quran. Hari ini hari edan, orang masih ada mau ke masjid baca Quran, ikut wirid Yasin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang menolak baca Quran, jangan langsung diejek, langsung berbisik. Tak pandai baca Quran, pergi balik, jangan ikut lagi. Ibu besok tetap datang sama kami. Ini untuk mengajak, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu adalah mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir, poin yang kelima adalah perempuan. Ada apa dengan perempuan? Profesor Dr. Rafi Abduh dari Teluk Kiambang, Dr. Faisal Saleh dari Teluk Kiambang, Pak Tony dari Teluk Kiambang, calon doktor dari Belanda dari Teluk Kiambang. Semua yang saya kenal ini laki-laki, tapi mereka semuanya lahir dari rahim perempuan. Ada yang lahir dari perut ikan. Jadi kalau begitu siapa yang hebat, laki-laki apa perempuan? Bingung. Bapak laki-laki gagah perkasa, kepala rumah tangga, jujur, adil, amanah. Tapi jangan lupa, bapak berhutang budi pada 3 perempuan. Pertama, emak. Kedua, istri. Ketiga, anak perempuan. Mudah-mudahan emak kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Mengalir amal pahala kita untuk dia pagi, petang, siang, malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Istri, tolong yang istrinya laki-laki angkat tangan. Tak ada. Dialah yang mengandung anak kita 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan meregang nyawa. Yang ketiga adalah anak perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang dikasih 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, dijaga dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, surgalah baginya. Pulang dari sini, mama, anak kita baru 2, tambah tiket 1 lagi. Jadi bagaimana kami ini Pak Ustadz? Anak kami ini laki-laki 3-3-nya, sedangkan anak perempuan saja begitu, apalagi anak laki-laki. Anak perempuan tiket kita ke surga. Bapak ibu yang punya anak perempuan berbanggalah, berbahagialah. Ini kadang orang kalau ditanya, anak kau berapa? Anakku 4. Tapi perempuan, pakai tapi pula. Apa pakai tapi? Anak perempuan. Saya amat sangat ingin anak perempuan. Saking inginnya anak perempuan, saya siapkan nama untuk anak perempuan.
Bahasa Maroko, orang Maroko menyebut baik, very good, miziana. Bahasa Marokonya baik, miziana. Mau saya kasih nama anak saya Miziana. Saya tanya dokter kandungan, Bu dokter, bisa udah dicek anak saya laki-laki apa perempuan? Insya Allah perempuan Pak Ustaz. Mantap, Miziana. Begitu lahir laki-laki. Nah, hilangkan huruf A-nya, tinggal Mizian. Itulah namanya Mizian Hazik Abdillah. Rupanya baru saya tahu, tak semua dokter tahu. Pas tanya, kenapa dulu ibu dokter bilang anak saya itu perempuan, ternyata laki-laki. Anak Ustadz termasuk yang pandai menyembunyikan sesuatu. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, insya Allah semuanya baik. Kenapa Ustadz ingin anak perempuan? Karena saya adik beradik cuma 2 orang. Saya laki-laki, adik saya laki-laki, mau anak perempuan. Tapi ini takdir kuasa Allah. Mungkin boleh jadi kalau kau punya anak perempuan, kau tak pandai menjaganya, Abdul Somad. Pak Haji, anak bapak ku bawa sebentar ya. Bawalah sampai pagi Pak Haji. Tak apa-apa. Bisa jadi terlalu baik, bisa juga terjadi terlalu kejam. Kalau saya punya anak perempuan, mungkin saya kurung, tak kenal laki-laki, stres dia. Semua ada takdir baiknya insya Allah, amin. Anak perempuan ini kita jaga. Anak kecil perempuan pakai jilbab, bayangkan itu. Terbiasa dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dibiasakan dia pakai jilbab panjang, tak terasanya rambutnya gatal, tak terasanya panas. Kalau sudah tua payah, gatal lah, berkeringat lah, berketombe lah. Padahal sudah pakai sampo anti dandruff. Di kamar mandi turun salju. Tapi tak bisa. Karena kita ini Allah bisa karena biasa. Dibiasakan anak-anak perempuan kita jangan pergi dengan laki-laki yang tak mahram. Ini hari apa ini? Hari Ahad ini. Ini hari Ahad. Semalam Sabtu sore anak lajang sudah datang pakai sepeda motor. Pak, kami mau pergi sebentar ke simpang apa namanya? Hah? Simpang Rumbai. Sebentar Pak, Simpang Rumbai. Tidak, sekali tidak. Ustaz Somad sudah mengatakan poin ceramah dia yang kelima, jaga anak perempuan. Sekali tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Boleh. Bapak harus tegas Pak, sekali tidak. Pak, saya bawa anak Bapak. Tidak. Mie ayam Pak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Sekali tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak nih kacau. Mestinya kalau ibu gitu diam aja. Shh. Biarlah antara kita dengan Allah ada yang tahu. Anak kita ini mesti kita selamatkan. Anak-anak itu lugu, bersih, lucu. Yang merusaknya adalah orang tua. Ustaz. Kata mama saya jilbabnya nggak usah panjang-panjang, keluarkan aja rambutnya sedikit. Kata mama saya tak usah pakai rok panjang-panjang, biarkan aja nampak sedikit. Kata mama saya pacaran aja kau, nanti dosanya biar mama yang nanggung. Apa ini? Mana kita bisa menanggung dosa? Kita akan dihadapkan pada Allah. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari pernikahannya yang menjadi saksinya Ustadz Abdul Somad, yang menjadi kuanya ya Pak Kua lah. Di acara pernikahan ini yang akan menjadi saksinya adalah saksi pertama Ustadz Abdul Somad, saksi kedua Dr. Faisal Saleh. Merupakan kehormatan bagi kami sekeluarga atas kehadiran masyarakat, semua hadir, semua ini menjadi saksi pernikahan. Mestinya hari itu hari paling sakral, suci, lembut, mestinya dia manggil, hai Fulan bin Fulan. Iya Bapak. Tapi karena emosi, marah, mengamuk, hantu, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mahar, jangan sampai muka aku lagi sini. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan maksiat dan dosa. Maka jangan sampai anak-anak kita ini makan di daun.
Kalau sudah disediakan piring, jangan sampai makan di daun. Oh, tak boleh makan daun. Ini kata-kata kiasan. Jangan sampai anak kita melakukan perbuatan maksiat. Doakan anak Ustaz Abdul Somad supaya selamat dunia akhirat. Amin. Tadi saya mulai jam 10.15, sekarang sudah jam 11.30. Jam 10.15, jam 11.30, berarti saya sudah ceramah 75 menit. 75 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa pula di Teluk Kiambang Abdul Somad ceramah 75 menit. Kenapa tahan dia tegak berdiri lama? Padahal subuh tadi sudah di masjid di Tembilaan. Subuh tadi sudah tablik akbar 1 jam. Ditambah lagi di Teluk Kiambang. Kenapa bisa? Saya sangka tadi suara saya sudah habis. Saya bilang, ini nampaknya di Teluk Kiambang setengah jam aja ceramah, tak sanggup lagi, suara sudah habis. Sampai di Teluk Kiambang menggelegar lagi. Lama saya berpikir, kenapa suara saya ini tak habis? Rupanya karena sambal belacan tadi. Sambal belacan pakai udang, makin cas dia ternyata. Tentulah ini karena doa jamaah semua, insya Allah. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang datang ke Teluk Kiambang tuh Ustaz Abdul Somad? Tablik akbar ya? Tak ada tablik akbar. Apa caranya? Silaturahim. Apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad? Ada 5 yang disampaikannya. Isinya aku pun tak ingat apa-apa. Tapi yang jelas bisa ditonton lagi insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai amal soleh. Ada kaki yang terinjak, ada yang berdesak-desakan, ada yang jatuh ke air, ada yang melambaikan tangan tak dibalas, ada yang senyum tak nampak karena dibalik masker. Ada kata Abdul Somad yang menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu masyarakat Teluk Kiambang memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di Teluk Kiambang daripada di akhirat mencari belum tentu jumpa. Di padang mahsyar mau dicari, di padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Betul? Tiba-tiba nanti saya di akhirat mencari orang Teluk Kiambang. Kau orang Teluk Kiambang? Bukan. Kau orang Teluk Kiambang? Bukan. Kau orang Teluk Kiambang? Bukan. Hai malaikat, di mana orang Teluk Kiambang? Kata malaikat, orang Teluk Kiambang sudah masuk surga duluan. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa orang Teluk Kiambang. Kita tidak pernah berpisah, karena setelah ini Abdul Somad akan pulang ke Pekanbaru, tapi orang Teluk Kiambang berdoa, ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan husnul khatimah. Kalau saya mati, mau Bapak Ibu mengirimkan Al-Fatihah? Suruh anak Bapak Ibu membacakan Yasin, mau? Ingat, sudah janji, kontraknya dalam masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu orang Teluk Kiambang sudah tua, permisi dia mau keluar masjid. Di tempat lain anak muda nyantai aja keluar. Tengok adat istiadat. Padahal kalau ceramah tak apa-apa pergi keluar. Beliau sedang mengajarkan kita bagaimana beradab. Padahal secara umur, padahal secara usia, dan ceramah Abdul Somad memang udah lama betul. Memang layak orang tegak berdiri. Tapi begitulah rupanya kita belajar adab. Mudah-mudahan anak-anak kita beradab, sopan santun, tata krama. Untuk segala kebaikan dunia akhirat, untuk masyarakat Teluk Kiambang dan dimanapun berada. Ala hazihin niyah al-Fatihah.